everyone, welcome back to my video. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aziza. Saya adalah mahasiswi dari Kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan program studi D3 Hubungan Masyarakat dengan NIM 230210006. Halo, salam kenal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai isu dan perusahaan. Langsung saja kita simak videonya yuk. Kehidupan perusahaan sesungguhnya sangat bergantung dengan pihak lainnya dalam lingkungan yang lebih luas. Pihak manajemen perusahaan dihadapkan pada kenyataan lingkungan yang terus berubah. Pada saat bersamaan, publik atau stakeholder perusahaan menuntut kinerja perusahaan yang lebih terbuka dan peduli terhadap komunitas dan lingkungan. Adanya pengharapan dari publik seiring dengan keberadaan perusahaan di tengah lingkungan kiranya perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen. Publik yang merasa apa yang diharapkan dari perusahaan ternyata tidak terpenuhi, maka akan mengambil tindakan yang bisa mengarah pada munculnya isu yang berpotensi menghambat aktivitas perusahaan. Isu yang diabaikan bisa berkembang menjadi krisis loh. Dalam konteks ini, kiranya pihak manajemen perlu memahami relasi lingkungan dengan perusahaan dan bagaimana semua bisa memicu munculnya isu. Isu pada prinsipnya bisa dan dapat terjadi pada beragam perusahaan apapun dan bentuknya. Krisis yang terjadi dalam sebuah perusahaan sesungguhnya adalah isu yang tadinya dianggap tidak penting oleh pihak manajemen, meski ada krisis yang terjadi tapi didahului dengan isu, misalnya bencana alam. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan sistem manajemen terbuka, di mana informasi mengalir tidak hanya dari pihak manajemen perusahaan kepada beragam publik, tapi juga sebaliknya, akan lebih sadar dan cepat mengambil kebijakan ketika isu muncul dan mencegah berkembangnya menjadi krisis yang dapat mengancam perusahaan. Harus dipahami bahwa isu dan krisis dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dan dalam beragam bentuk yang terkadang tidak diduga-duga. Isu dan krisis dapat terjadi pada perusahaan baik berskala kecil maupun besar dengan sistem manajemen sederhana maupun kompleks. Contohnya seperti kasus isu pencemaran Teluk Buyat di Minahasa, Sulawesi Utara yang mencuat pada minggu pertama Juli 2024 yang diduga dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya dan akhirnya menjadi krisis. Kemudian ada juga kasus semburan lumpuran panas PT Lapindo Berantas pada akhir Mei 2006 yang berdampak pada mengungsinya ribuan penduduk dari beberapa desa. Hubungan antara isu dan krisis dengan reputasi sesungguhnya dapat dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan. Pada prinsipnya, ketika sebuah perusahaan hendak berdiri atau ingin berkembang, ada dua aset yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aset fisik, dan yang kedua, non-fisik, tangible and intangible asset. Contoh aset fisik yaitu kantor, kendaraan, karyawan, sumber daya alam, dan pabrik. Sedangkan non-fisik contohnya yaitu persepsi, citra, dan reputasi di mata stakeholder. Maka dapat disimpulkan bahwa isu timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara aktivitas perusahaan dengan pengharapan publik. Oleh karena itu diperlukan fungsi manajemen dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan publik. Public relation membantu pihak manajemen melakukan adaptasi terhadap isu yang muncul dengan cara memonitor isu yang berkembang, mengumpulkan data, memberikan advice pada pihak manajemen tentang langkah terbaik dalam mengatasi isu. Nah, segitu dulu ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share di channel YouTube ini ya.